Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini dengan judul Jangan Hanya Slogan. Galatia 6 ayat yang kedua. Tanggunglah beban seorang akan yang lain, demikian pula genapkanlah Torah Hamasya. Nah teman-teman masih ingat gak beberapa tahun yang lalu tuh, tepatnya mungkin kalau saya nggak lupa tahun 2013. Seorang ustadz yang ternama Jeffrey Al-Bukhari atau yang biasa dipanggil UJ itu meninggal dunia akibat tabrakan murni di mana saat mengendarai motor besarnya menabrak pohon di kawasan Pondok Indah. Meninggal dalam usia yang masih muda 40 tahun. Kematian yang mendadak menjadi gempar dan duka yang dalam bagi umat muslim. UJ sosok seorang ustadz yang disegani di beberapa lapisan masyarakat. Masyarakat Indonesia sepertinya tersedot pada kepergian Ustadz kondang tersebut. Saya pun saat itu sedih juga. Terbukti dari ucapan duka yang terus mengalir dari media sosial. Bahkan ribuan pelayat yang hendak melihat jenazah UJ untuk terakhir kalinya dari rumah duka hingga ke permakaman. Setiap harinya ada aja orang yang membanjiri rumah kediaman Ustadz dan membanjiri tempat pemakamannya. Suatu ketika UJ menulis, pada akhirnya semua orang akan menemukan yang namanya titik jenuh. Dan pada saat itu kembali adalah yang terbaik. Itu tulisannya. Nah, kembali kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan pastinya. Dari kasus di atas, saya tidak ingin menyorot ke sosok Jeffrey-nya. Tetapi akhir kehidupan seorang manusia tidak ada yang mengetahuinya kecuali Bapa Yahweh. Jika kita membeli produk makanan kaleng, pasti kita melihat di balik kaleng tersebut ada masa kadaluarsanya. Betapa umat muslim begitu kompak walaupun satu sama lain saling tidak mengenal. Tapi untuk menunjukkan kasih, sesama anggota muslim boleh diacungkan jempol loh teman-teman. Mereka bukan hanya slogan dalam mengasihi dengan sesamanya, tapi mempraktekannya. Hal ini terlihat ketika ada sesama orang muslim, mereka berani membela dan bahkan membantu dan bahkan menyerahkan nyawanya pun berani. Tapi coba lihat orang Kristen yang menggembar-gemborkan tentang kasih. Tapi ketika ada sesama umat Kristen sedang dirundung kesulitan, kesedihan, mereka seolah tutup mata tuh, tutup telinga, tutup semuanya deh. Nah, di mana kasih yang selalu digembar-gemborkan itu? Kasih yang menjadi identik orang Kristen. Gak ada teman-teman. Yang ada hanya slogan saja. Cukupkah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah hidup sendirian? Mungkin untuk sementara kita bisa berkata cukup. Tapi untuk jangka waktu lama tentu akan sangat sulit jika kita hanya sendirian. Dan Elohim pun tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk individualis. Bahkan Elohim mengatakan bahwa, dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Kejadian 2 ayat 18. Itu artinya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Lingkungan yang sulit setiap saat akan membuat kita semakin lama semakin lemah. Di saat seperti itulah kita butuh teman-teman yang sanggup menguatkan, meneguhkan, mendoakan, mengingatkan, dan menolong. Jadi teman-teman, praktekkan kasih. Bukan hanya sekedar slogan saja. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesua memberkati.